Bapak Ibu, acara saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Wali SPD EBD selaku mentor dan kepala sekolah SD Negeri Laweyan. Yang kami hormati Bapak Ibu dan karyawan SD Negeri Laweyan. Pertama-tama mari kita panjatkan puja puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan rahmat, hidayah, nikmat sempat, nikmat ilmu, nikmat iman, sehingga kita dapat berkumpul di acara orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2024 dengan keadaan sehat walafiat tak kurang suatu apapun. Salawat salam kita junjungan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya. Semoga kita semua yang ada di sini mendapat syafaat di akhir zaman nanti. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, saya selaku pembawa acara pada siang hari ini akan membacakan susunan acara orientasi pengenalan nilai dan etika P3K. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara yang kedua menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Acara yang ketiga sambutan kepala sekolah. Acara yang keempat penyampaian materi. Acara yang kelima tanggapan dan saran oleh mentor. Acara yang keenam yaitu penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, mari kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya kepada Ibu Inawati Nur Prasetyoningsih SPD. Dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kepada Ibu Inawati. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Wali SPD EBD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya
illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir li amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Agus Winardi SPD selaku pelaksana seminar di hari ini, yang kami hormati Bapak, Ibu, guru dan karyawan, teman sejawat kami. Mari bersama-sama tak henti-hentinya manjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah atas anugerah yang diberikan pada kita semua. Di siang hari ini kita bisa duduk bersama untuk mengikuti seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi perintah bagi P3K, yaitu Bapak Agus Winardi. Mudah-mudahan acara seminar di siang hari nanti dapat berjalan lancar sampai akhir, amin ya rabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwasanya untuk kegiatan orientasi ini dari Pak Agus dimulai dari kisaran tanggal 2 Oktober sampai dengan 15 Oktober, kurang lebih ya, katakanlah 14 hari atau 2 minggu. Sama setiap PNS atau P3K itu melaksanakan seperti itu, hanya beda nama. Kalau Pak Munir kemarin yaitu Laksar, tepatnya di Angkasa Pura atau di Auri. Kalau saya dulu saat di Malang, tepatnya di Kabupaten, selama 2 minggu pulang pergi. Pagi-pagi sudah berangkat bersama teman, pulangnya sore sana. Alhamdulillah kegiatan orientasi ini Pak Agus sudah bisa melalui sampai pada titik puncaknya atau titik akhirnya, endingnya adalah seminar ini. Begitu ya Pak Agus. Bahwasanya harapan daripada orientasi ini supaya yang bersangkutan ini berdedikasi atau loyal terhadap pemerintah dalam rangka melaksanakan pelayanan yang prima. Kalau saya dulu masih ingat, pelayanan prima terhadap siapapun, kalau dibilang terhadap anak, terhadap orang tua, melaksanakan pelayanan yang full, namanya pelayanan prima. Untuk Pak Agus ini P3K ini harus kita syukuri bahwasanya kita untuk mencapai P3K, pegawai pemerintah, apa lagi? Pegawai pemerintah perjanjian kerja ya, P3K ini perlu disyukuri. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan seperti itu. Banyak-banyak bersyukur, dan juga jangan sampai berkecil hati bahwasanya P3K dengan PNS. P3K dengan PNS itu satu wadah, yaitu ASN pemerintah. Artinya apa? Selama orientasi ini yang bersangkutan supaya apa ya, kinerjanya, akhlaknya ini bisa meningkat, sehingga pelayanan pada semua orang atau dikatakan sebagai pelayan publik ini bisa terfasilitasi, bisa diterima masyarakat dengan baik. Intinya harus ada perubahan.
kalau kemarin belum ASN, sekarang sudah ASN, harus lebih giat lagi, baik dalam apapun. Saya garis bawahi harus loyal terhadap pemerintah, karena ASN itu adalah wajah daripada negara atau pemerintah. Saya kira untuk sambutan saya cukupi itu dulu. Bila ada kata-kata dirasa kurang, secara pribadi saya mohon maaf. Sekali lagi selamat menjalankan seminar Pak Agus. Mudah-mudahan yang di atas meridhoi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutan. Untuk acara yang keempat, yaitu penyampaian materi, kepada Bapak Agus Winardi SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Waluyo SPD NPD selaku mentor dan juga sekaligus Kepala Sekolah SD Negeri Laweyan Surakarta. Yang terhormat Bapak Ibu dan juga karyawan SD Negeri Laweyan Surakarta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Pada siang hari ini kita semuanya dapat berkumpul di sini karena nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Terutama nikmat sehat, sehingga kita semuanya hari ini dapat berkumpul di sini dalam rangka seminar orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Surakarta. Dalam hal ini saya mengambil isu tentang yang namanya mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui modul Project P5. Maka dalam hal ini saya memberikan judul Project Ekoprint dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi siswa kelas 6 SD Negeri Laweyan Surakarta Angkatan 2. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah saya akan menyampaikan materi tentang Project Ekoprint. Sebelum saya menyampaikan materi, saya perkenalkan diri di Bapak Ibu. Untuk biodata, saya sendiri nama Agus Winardi, kemudian NIP P3K saya adalah 1975 08 17 2023 211003. Golongan 9, jabatan ahli pertama guru kelas, unit kerja SD Negeri Laweyan Surakarta, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Demikian biodata atau profil saya. Selanjutnya, kenapa pada siang hari ini ada kegiatan seminar? Latar belakangnya adalah untuk P3K. 1. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K merupakan aparatur sipil negara atau ASN yang resmi oleh pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, untuk orientasi pada siang hari ini tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku P3K sesuai dengan nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, berkinerja,
berdaya saing, dan juga berorientasi pada pelayanan publik. Maksud dan tujuan. Maksud kegiatan orientasi P3K dilaksanakan dalam memberikan pengetahuan dalam rangka pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian, dan etika, serta pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dan budaya organisasi pemerintahan. Tujuannya adalah: 1. Peserta mampu memahami program orientasi dan mengenal nilai dan etika instansi pemerintah. 2. Peserta mampu mengimplementasikan hasil orientasi. 3. Peserta mampu mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN, berakhlak, serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintah di unit kerjanya. Selanjutnya, waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu orientasi P3K, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta Angkatan 2 dilaksanakan dari tanggal 20 September sampai dengan 15 Oktober 2024. Kemudian tempat pelaksanaan orientasi P3K dilaksanakan di SD Negeri Laweyan, Kota Surakarta. Selanjutnya, visi masyarakat Kota Solo adalah mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misinya adalah: 1. Pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan. 2. Memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif. 3. Mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata berkelanjutan. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif, berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan inklusif. Yang ketujuh, mewujudkan daerah yang kondusif dan kerukunan antar umat beragama dalam tata kehidupan masyarakat yang saling menghormati. Selanjutnya, inilah struktur organisasi dan tata kerja atau SOTK pemerintah Kota Surakarta. Selanjutnya, pedoman budaya kerja pemerintah Kota Surakarta berakhlak. Di sini meliputi: 1. Berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Fungsi dan tugas dan peran ASN P3K. Yang pertama, fungsinya adalah melaksanakan kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. 3. Perekat dan pemersatu bangsa. Untuk tugasnya adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat P3K sesuai perundang-undangan. Kemudian memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk perannya adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas intervensi, bersih dari KKN. Selanjutnya, hak dan kewajiban ASN P3K. Yang pertama ada haknya: 1. Mendapatkan penghasilan.
atau upah gaji. Yang kedua, penghargaan yang bersifat motivasi, dapat finansial maupun non-finansial. Yang ketiga adalah tunjangan dan fasilitas. Dalam hal ini tunjangan dan fasilitas jabatan. Yang keempat, jaminan sosial meliputi kesehatan, kecelakaan, kematian, pensiun, dan hari tua. Yang kelima adalah lingkungan kerja, bisa meliputi fisik dan non-fisik. Kemudian yang keenam adalah pengembangan diri, meliputi talenta karir dan kompetensi. Dan yang terakhir adalah bantuan hukum, litigasi, non-litigasi. Berikutnya untuk kewajibannya. Untuk kewajibannya, 1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan perilaku ASN. Yang keempat, mentaati ketentuan aturan perundang-undangan. Yang kelima, menjaga netralitas. Yang keenam, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, nilai dan etika SD Negeri Laweyan Surakarta. Untuk profilnya di sini adalah profil SD Negeri Laweyan Surakarta yang didirikan pada tanggal 9 September 1949 dengan nomor SK pendirian 601/0885/INB/11/tahun 2009 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Letak SD Negeri Laweyan beralamat di Jalan Liris Belukan, RT 01 RW 4 Pajang Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah, dan memiliki nomor pokok sekolah nasional atau NPSN 20328296. Selanjutnya, visi sekolah SD Negeri Laweyan Surakarta adalah terciptanya sekolah ramah anak, berprestasi, berkarakter, berakar pada budaya bangsa, dan berwawasan lingkungan, berlandaskan intak dan iptek. Untuk misi sekolah SD Negeri Laweyan, yang pertama adalah menyelenggarakan sekolah yang aman, sehat, dan menyenangkan bagi siswa. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang efektif dan efisien, mengembangkan kompetensi siswa secara optimal. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan perilaku yang mencerminkan budi pekerti yang luhur. Yang keempat, mengembangkan budaya disiplin, bersih, ramah lingkungan, dan meningkatkan wawasan dan kelestarian lingkungan hidup untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup. Yang kelima, menciptakan siswa yang berperilaku dan berpola pikir sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Yang ketujuh, menciptakan siswa yang cerdas, berperilaku terpuji untuk keseimbangan pencapaian ilmu pengetahuan atau intek dengan iman dan takwa infak. Selanjutnya, ini adalah rencana hasil kerja tahunan dari SD Negeri Laweyan. Dalam hal ini rencana hasil kerja P3K. Untuk identifikasi isu, 1. Kegiatan pembelajaran yang masih cenderung konvensional dan monoton. Yang kedua,
kurangnya pemahaman peserta didik tentang nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kurangnya kepedulian peserta didik terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Yang keempat, kurangnya pengembangan sikap kolaboratif dan gotong royong dalam kelompok pembelajaran. Kemudian isu yang saya angkat adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan model proyek siswa SD Negeri Laweyan Surakarta. Gagasan yang diangkat atau judul yang saya angkat adalah proyek Ekoprint dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila bagi siswa kelas 6 SD Negeri Laweyan Surakarta. Selanjutnya adalah rencana hasil kerja tahunan SD Negeri Laweyan. Bentuk kegiatannya: 1. Identifikasi isu. Yang kedua, merancang aktualisasi. Kemudian yang ketiga, membuat aktualisasi. Keempat, melaksanakan aktualisasi. Dan kelima, melakukan evaluasi dan refleksi. Selanjutnya untuk identifikasi isu, tahapannya adalah 1. Survei lingkungan sekitar untuk menemukan jenis daun yang potensial untuk ekoprint. Yang kedua, diskusi kelompok untuk menentukan tema ekoprint yang relevan dengan lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, riset tentang teknik ekoprint yang aman dan mudah diterapkan. Hasilnya adalah kita mengenal namanya daftar jenis-jenis daun yang bisa digunakan untuk kegiatan pembuatan batik ekoprint dan teknik yang dipilih. Kontribusinya terhadap visi dan misi adalah munculnya kreativitas atau kreatif, yaitu mengembangkan ide-ide baru dalam mengembangkan tema dan teknik ekoprint. Kemudian yang kedua adalah bernalar kritis, artinya mampu menganalisis informasi tentang berbagai jenis daun dan teknik ekoprint. Selanjutnya, yang kedua adalah merencanakan atau merancang aktualisasi. Tahapan kegiatannya adalah 1. Membuat desain pola ekoprint berdasarkan tema yang dipilih. Kemudian menyusun jadwal pelaksanaan proyek. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan bahan dan alat yang dibutuhkan. Hasilnya adalah atau outputnya adalah desain pola ekoprint, jadwal pelaksanaan, dan daftar bahan dan alat ekoprint. Kontribusinya terhadap visi dan misi adalah memunculkan sifat anak yang mandiri, yaitu anak mampu merencanakan, mengorganisir kegiatan proyek secara mandiri. Untuk langkah yang ketiga adalah membuat aktualisasi. Tahapan kegiatannya adalah melakukan proses ekoprint sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan, kemudian mendokumentasikan setiap tahap proses ekoprint. Hasilnya adalah produk ekoprint dalam bentuk kain atau kertas dan lain sebagainya yang telah selesai, kemudian dokumentasi proses. Kontribusinya terhadap visi dan misi adalah munculnya rasa gotong royong, bekerja dalam satu tim untuk menyelesaikan proyek. Yang keempat adalah melaksanakan aktualisasi. Melaksanakan aktualisasi di sini adalah tahapan kegiatannya menyajikan hasil karya ekoprint dalam bentuk pameran atau workshop. Kemudian melakukan sosialisasi tentang teknik ekoprint kepada masyarakat. Hasilnya adalah berupa pameran atau workshop laporan kegiatan sosialisasi. Kemudian kontribusinya terhadap visi dan misi adalah berkomunikasi atau menyampaikan hasil karya dan pengetahuan kepada orang lain.
Untuk kegiatan yang kelima adalah melakukan evaluasi dan refleksi kegiatan. Untuk tahapan kegiatannya adalah satu, mengumpulkan umpan balik dari peserta pameran atau workshop. Yang kedua, melakukan evaluasi terhadap keseluruhan proses proyek. Yang ketiga, merefleksi pengalaman dan pelajaran yang diperoleh. Hasilnya atau outputnya adalah laporan evaluasi dan refleksi. Kontribusinya terhadap visi dan misi adalah munculnya rasa atau berkarakter, yaitu mengevaluasi diri sendiri dan terus belajar dari sebuah pengamatan. Kemudian rencana kerja menengah SD Negeri Laweyan. Ini di sini bersama guru-guru hebat SD Negeri Laweyan Surakarta. Untuk bentuk kegiatan rencana kerja menengah SD Negeri Laweyan adalah satu, identifikasi kebutuhan, kemudian perencanaan proyek, yang ketiga pelaksanaan proyek, keempat implementasi, evaluasi dan refleksi program, dan yang kelima adalah pelaporan dan sosialisasi hasil. Yang pertama untuk rencana kerja menengah, satu adalah identifikasi kebutuhan, satu adalah analisis kebutuhan, melakukan survei terhadap guru, siswa dan orang tua untuk mengidentifikasi pengetahuan dan keterampilan yang sudah dimiliki terkait ekoprint serta minat dan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, analisis kurikulum, yaitu mempelajari kurikulum SD untuk mengintegrasikan materi ekoprint ke dalam mata pelajaran yang relevan. Yang ketiga, analisis sumber daya, yaitu memetakan sumber daya yang tersedia, bahan, alat, waktu, tenaga, dan anggaran untuk mendukung pelaksanaan proyek. Untuk hasilnya adalah laporan hasil survei, kemudian peta kebutuhan pembelajaran, serta rencana anggaran. Kontribusinya terhadap visi dan misi adalah bernalar kritis, yaitu menganalisis informasi untuk menentukan kebutuhan yang tepat. Langkah yang kedua adalah perencanaan proyek. Tahapan kegiatan di sini meliputi satu, mendesain perangkat ajar, yaitu membuat desain perangkat ajar yang menarik dan interaktif, meliputi proses pembelajaran, lembar kerja siswa, presentasi, video pembelajaran dan panduan guru. Kemudian membuat materi, yaitu menyusun materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, serta dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah validasi, yaitu melakukan validasi perangkat ajar oleh ahli materi, guru dan praktisi ekoprint. Hasilnya adalah laporan hasil survei, kemudian peta kebutuhan pembelajaran, serta rencana anggaran. Kontribusinya adalah bernalar kritis, yaitu menganalisis informasi untuk menentukan kebutuhan yang tepat. Tahap yang berikutnya adalah pelaksanaan proyek. Untuk tahapan kegiatannya adalah pelatihan guru, yaitu melaksanakan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dalam mengajarkan ekoprint, meliputi penggunaan perangkat ajar, teknik ekoprint, dan penilaian pembelajaran. Yang berikutnya adalah workshop siswa, yaitu mengadakan workshop ekoprint untuk siswa, meliputi demonstrasi teknik, praktek langsung, dan diskusi kelompok. Outputnya atau hasilnya adalah berupa sertifikat peserta pelatihan, produk ekoprint, hasil karya siswa, kemudian laporan hasil workshop. Kontribusinya terhadap visi dan misi adalah munculnya rasa gotong royong, yaitu bekerja sama dalam tim untuk melaksanakan pelatihan dan workshop. Yang keempat adalah implementasi, evaluasi, dan refleksi program.
Untuk tahapan kegiatannya, 1. Penerapan di kelas, menerapkan perangkat ajar dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, monitoring dan pendampingan, melakukan monitoring dan pendampingan terhadap guru dan siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga, evaluasi proses, yaitu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan proyek secara berkala. Dan yang keempat, evaluasi hasil, yaitu mengevaluasi hasil belajar siswa, efektivitas perangkat pembelajaran, dan kepuasan peserta pelatihan. Perbaikannya adalah melakukan revisi terhadap perangkat ajar dan program pelatihan berdasarkan hasil evaluasi. Untuk outputnya adalah data pemantauan pembelajaran, laporan evaluasi, kemudian rencana tindak lanjut, dan laporan hasil implementasi. Untuk kontribusinya terhadap visi dan misi sekolah adalah 1. Mandiri, yaitu guru dan siswa dapat menerapkan pembelajaran secara mandiri. Kemudian untuk yang kedua, reflektifnya adalah menganalisis hasil dan melakukan perbaikan secara terus-menerus. Untuk tahap yang terakhir adalah pelaporan dan sosialisasi hasil. Untuk tahapan kegiatan adalah 1. Penyusunan laporan, yaitu menyusun laporan akhir yang berisi deskripsi proyek, hasil yang dicapai, dan rekomendasi. Kemudian ada diseminasi, yaitu menyebarkan hasil proyek melalui presentasi di forum pendidikan, publikasi di jurnal atau media massa, atau pameran hasil karya siswa. Untuk outputnya atau hasilnya adalah laporan akhir proyek atau publikasi ilmiah, produk media sosial atau video. Untuk kontribusinya terhadap visi dan misi adalah komunikatif, yaitu menyebarkan hasil proyek kepada masyarakat luas. Berikut adalah tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila SD Negeri Laweyan Surakarta. Untuk yang pertama, Bapak Wali SPD NPD selaku penanggung jawab, kemudian jabatan dinasnya adalah Kepala Sekolah. Kemudian yang kedua, Bapak Anang Eka Putra SPD sebagai jabatan dalam tim adalah Koordinator Proyek. Jabatan dinasnya adalah Guru Kelas. Yang ketiga, Ibu Inawati Nur Prasetyoningsih SPD. Jabatan dalam tim adalah Koordinator Proyek. Untuk jabatan dinas, Guru Kelas. Yang keempat adalah Ibu Dwi Purwani SPD, fasilitator. Jabatan dalam tim adalah fasilitator. Jabatan dinas, Guru Kelas. Yang kelima, Ibu Ani Twiningsih SPD MPD. Jabatan dalam tim sebagai fasilitator. Kemudian jabatan dinas adalah Guru Kelas. Kemudian yang keenam, Bapak Agus Winardi SPD. Jabatan dalam tim sebagai fasilitator. Jabatan dalam dinas adalah Guru Kelas. Berikutnya yang keenam, Ibu Yulia Suryani SPD. Jabatan dalam tim sebagai fasilitator. Kemudian jabatan dinas adalah Guru Kelas. Yang nomor 7, Bapak Muhammad Misbahul Munir SPD. Jabatan dalam tim adalah fasilitator. Jabatan dinas Guru Pendidikan Agama. Yang 8, Bapak Andi Kiswanto SPD. Jabatan dalam tim sebagai fasilitator. Dan jabatan dalam dinas adalah Guru PJOK. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi kegiatan penguatan profil pelajar Pancasila modul proyek Ekoprint SD Negeri Laweyan Surakarta. Ini adalah alat dan bahan yang sederhana yang mudah digunakan oleh anak-anak dalam pembelajarannya. Berikutnya, ini
kegiatan anak-anak mendesain ekoprint pada kain. Nah, di sini menggunakan teknik pukul, jadi mungkin ada suaranya agak mengganggu kelas yang lain, tapi insya Allah bisa terkondisikan. Berikutnya, ini hasil dari produk ekoprint yang dibuat anak-anak. Ini hanya sebagian. Selanjutnya, alhamdulillah sudah selesai. Nah, ini adalah terima kasih pada Bapak Ibu guru dan semuanya. Mudah-mudahan presentasi saya pada siang hari ini mendapatkan atau menambah wawasan bagi kita semuanya. Selanjutnya, waktu saya kembalikan kepada seksi acara. Terima kasih kepada Bapak Agus Winardi SPD yang sudah menyampaikan materi yang sudah begitu jelas dan menarik. Untuk acara yang kelima yaitu tanggapan dan saran oleh mentor atau Bapak Kepala Sekolah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita beri aplaus pada Bapak Agus. Bapak Ibu yang kami hormati, di sesi ini saya akan berikan saran terhadap orientasi dan seminar di hari ini. Saya mengulang lagi bahwasanya sebagai pegawai pemerintah, yaitu di P3K, ini yang pertama ada dua yang perlu saya garis bawahi. Yang pertama, Pak Agus Winardi ini sudah saya katakan di awal bahwasanya harus ada perubahan antara sebelum menjadi P3K dan sudah menjadi BK melalui orientasi ini setelah orientasi. Artinya apa? Pak Agus harus selalu meningkatkan kedisiplinannya dan juga harus meningkatkan kinerjanya. Jadi kalau dalam Islam itu bahwasanya setiap waktu, setiap hari, apa yang kita kerjakan itu harus ada perubahan yang lebih baik atau perubahan yang positif. Jangan sampai perubahan yang sebaliknya. Baik dari segi sebagai pegawai, kedatangannya, loyalitas terhadap pimpinan, ini harus betul-betul dilaksanakan, harus betul-betul dikerjakan. Sebagai pendidik Pak Agus, jadi sebagai pendidik menjadi contoh anak-anak, sebagai orang tua kedua, didiklah anak supaya nanti anak itu bisa berdiri sendiri, baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan. Tuntunlah anak ini secara sabar, secara baik ke arah yang lebih baik. Jadi dikatakan pendidikan berhasil kalau anak-anak ini bisa mewujudkan tingkah laku atau pengetahuan yang lebih baik, atau ada grade-nya setiap waktu atau setiap bulan atau setiap setengah semester atau setiap semester. Intinya kinerjanya selalu baik atau merangkak naik terus, jadi menanjak. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa ada hak dan kewajiban.
untuk Pak Agus antara hak dan kewajiban tolong ini diseimbangkan. Jangan sampai didahulukan selalu menuntut haknya. Tetapi kewajiban sebagai ASN ini harus dijalankan dengan baik. Tentunya pemerintah memberikan gaji atau honor ini menuntut kinerja ASN yang lebih baik, tangguh terhadap perkembangan zaman. Harus selalu berinovatif. Pak Agus masih muda, ini selalu berinovatif baik dalam pelayanan terhadap orang tua, inovatif dalam pendidikan, sehingga nanti ke depan akan diperoleh guru yang berkompetensi. Saran saya, pertama, banyaklah berkontribusi yang positif dari segala hal. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai bertindak yang berisiko tinggi. Contoh, ikut-ikutan unjuk rasa yang tidak ada ujung-ujungnya. Selalu loyal terhadap pemerintah. Kemudian saran yang terakhir, jangan sampai menjadi beban negara, karena ASN yaitu P3K adalah pegawai negara, jangan sampai menjadi bebannya negara. Itu aja bagus. Selamat kedepannya menjadi P3K. Mudah-mudahan nanti peraturan pemerintah akan lebih baik ke pegawai P3K. Amin ya Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pemberian tanggapan dan sarannya. Untuk acara yang keenam, yaitu penutup, mari kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, acara demi acara telah kita lalui bersama, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di tempat ini. Semoga acara pada siang hari ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Amin. Saya selaku pembawa acara mohon pamitan undur diri. Mungkin ada salah kata atau perbuatan yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.